Sekarang saya akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Jadi untuk kalian, bagi kalian yang SMA, mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini. Jadi senyawa hidrokarbon ini saya akan membahas secara umum saja. Jadi sebenarnya senyawa hidrokarbon itu apa? Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri atas atom karbon dan hidrogen. Kita bisa lihat dari namanya hidrokarbon, berarti dari hidrogen dan karbon. Hanya dua atom itu saja. Sebelum kita masuk ke dalam senyawa hidrokarbonnya, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari atom karbon. Yang pertama itu atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom karbon. Jadi C bisa berikatan dengan C yang lainnya. Yang kedua dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kenapa bisa membentuk 4 ikatan kovalen? Kita lihat bahwa C itu berada di golongan 4A. Kalau dia berada di golongan 4A, berarti dia memiliki 4 elektrovalensi. Untuk bisa mencapai 8 elektron atau stabil, maka dia harus memerlukan 4 elektron lainnya, sehingga dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang ketiga, dia dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan 3. Jadi pada atom karbon ini tidak hanya ikatan kovalen tunggal saja, tapi juga bisa ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Yang keempat, dia dapat membentuk bentuk rantai ikatan yang panjang. Kenapa bisa membentuk yang panjang? Kita bisa lihat kalau C dia bisa mengikat C lain, C lainnya bisa mengikat C lainnya, sehingga dia bisa membentuk rantai ikatan yang panjang. Sekarang kita lihat gambar di bawah ini. Ini C dia memiliki 4 elektrovalensi dan H memiliki 1 elektrovalensi, sehingga dia bisa membentuk CH4, berarti metana, ini termasuk dalam senyawa hidrokarbon. Selain itu kita juga akan membahas mengenai jenis atom karbon. Kita bisa lihat sini ada suatu rantai atom senyawa hidrokarbon. Kita pertama lihat ada atom C primer. Atom C primer itu ada atom C yang mengikat 3 atom hidrogen dan 1 atom C, sehingga dia biasanya atom C primer itu atom yang paling ujung biasanya, bukan biasanya selalu ya. Nah yang kedua itu adalah atom C sekunder. C sekunder itu dia mengikat 2 atom C dan 2 atom H. Kita bisa lihat sana CH2 ya, berarti dia mengikat 2 atom H. Itu atom C sekunder. Yang ketiga itu adalah atom C tersier. Atom C tersier dia mengikat 3 atom C dan 1 atom H. Sana ada CH dan dia lengannya ada 3 ya, berarti dia atom C tersier. Yang keempat itu adalah atom C kuartener. Kuartener berarti 4 ya, berarti maksudnya itu C-nya itu mengikat 4C dan dia tidak mengikat H sama sekali, tidak mengikat hidrogen. Kita bisa lihat sana C saja dia tidak ada H-nya, berarti dia mengikat ke 4 atom C yang lain. Berarti jenis atom karbon ada 4 ya, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi hidrokarbon. Klasifikasi atom karbon dibagi menjadi 2. Secara garis besar itu berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon yang pertama. Ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu adalah hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon terdiri atas kovalen tunggal saja. Kita bisa lihat di sana di gambar ini ikatannya semua ikatan tunggal, berarti dia adalah hidrokarbon jenuh. Yang kedua itu adalah hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh itu adalah hidrokarbon yang terdapat ikatan kovalen rangkap 2 atau 3. Rangkap 2 atau rangkap 3 semuanya sama-sama tak jenuh ya. Jadi di sini ada rangkap 2 sama rangkap 3. Nah, hidrokarbon jenuh ini yang memiliki rangkap 1 ini namanya alkana, sedangkan untuk yang hidrokarbon tak jenuh ini ada ikatan rangkap 2, ini namanya alkena, dan yang rangkap 3 itu namanya alkuna. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Yang kedua, klasifikasi hidrokarbon yang pertama kan berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon. Sekarang yang kedua berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya. Ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik itu adalah hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka dengan ikatan kovalen tunggal atau rangkap. Jadi sama seperti tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, ini dia memiliki rantai terbuka. Jadi apapun dia ikatannya, kalau dia rantainya terbuka, pasti dia itu ada hidrokarbon alifatik. Jadi saya akan mengambil tadi yang alkena tadi rangkap 2, ini termasuk adalah hidrokarbon alifatik. Yang kedua itu adalah hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alisiklik itu adalah hidrokarbon yang memiliki bentuk melingkar. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ini ada 2, saya kasih contoh ya. Ini ada yang 4, ini ada yang 4, ada yang sebanyak 8 karbon. Tetapi kalau misalkan dia
melingkar, semuanya melingkar, pasti dia ada hidrokarbon alisiklik. Yang ketiga itu ada hidrokarbon aromatik. Aromatik itu sebenarnya hampir sama dengan hidrokarbon alisiklik. Ya, hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan rangkap dua atau tunggal yang berselang-seling. Dan bedanya dengan hidrokarbon alisiklik, dia itu memiliki rangkap dua dan tunggal yang berselang-seling. Tidak seperti hidrokarbon alisiklik yang hanya memiliki memiliki ikatan tunggal saja. Tapi kalau aromatik, dia memiliki ikatan rangkap dan tunggalnya selang-seling. Ini saya akan memberikan dua contoh nih. Yang bagian kiri itu ada naftalena ya. Kalian bisa lihat pada antar C-nya itu dia rangkap 2 sama rangkap satunya berselang-seling ya. Rangkap 2 sama tunggalnya berselang-seling. Yang bagian kanan bisa lihat itu. Nah, itu adalah benzena. Benzena itu dia juga memiliki ikatan rangkap 2 dan tunggalnya berselang-seling. Itu adalah contoh hidrokarbon aromatik. Sekian saja penjelasan saya tentang senyawa hidrokarbon ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan baik, dan jangan lupa like, share, dan subscribe